Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat dan anak-anak solih salihah kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga luar biasa. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 5 cuaca. Tema 2 perubahan cuaca. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu siswa mampu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Sekarang coba anak-anak amati cuaca di luar sana. Apakah cuaca hari ini cenderung cerah atau malah sebaliknya, malah turun hujan? Kalau di tempat Kulisa sekarang sedang hujan anak-anak. Nah, akhir-akhir ini anak-anak sering tidak bertanya, kenapa sih tiba-tiba gelap dan turun hujan? Terus tak lama kemudian langit kembali menjadi cerah. Nah, apakah anak-anak pernah mengalaminya? Kira-kira kenapa ya perubahan cuaca itu dapat terjadi dengan cepat? Lalu, apakah perubahan tersebut mempengaruhi kegiatan manusia? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita pelajari perubahan cuaca. Ternyata anak-anak, perubahan cuaca ini sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Fussilat ayat 39. Masya Allah, yuk kita baca bersama-sama. Tapi Qurannya mana ya? Kulisa panggil dulu deh. Al-Quran datanglah. Hop. Masya Allah. Yuk sekarang anak-anak dibuka Qurannya, kita baca bersama-sama Quran Surat Fussilat ayat 39. Kita buka ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Innahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Apa itu cuaca?
Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Cuaca ini dapat berubah pada waktu tertentu karena adanya perbedaan suhu udara dan kelembapan udara pada suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya. Nah, perbedaan suhu udara dan kelembapan setiap wilayah disebabkan oleh perbedaan sudut pancaran sinar matahari. Perbedaan sudut pancaran sinar matahari juga dapat disebabkan pengaruh berputarnya bumi atau biasa kita sebut dengan rotasi. Sinar matahari tentu akan berpengaruh pada suhu udara. Contohnya, pada siang hari, matahari terasa sangat terik. Hal ini menyebabkan suhu udara lebih panas jika dibandingkan malam hari, di mana matahari tidak bersinar. Nah, perubahan cuaca dapat terjadi sangat cepat. Pagi cerah, siang hari berawan, dan malam hari berubah menjadi hujan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita dapat mengetahui keadaan cuaca yang akan terjadi dengan memperkirakan berdasarkan kenampakan yang dapat kita amati. Kita juga dapat mengetahui perkiraan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disebut BMKG. Contohnya, silahkan lihat tayangan berikut ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem untuk Rabu, 24 November 2021. Berdasarkan info cuaca yang dirilis BMKG, potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang bisa terjadi di 29 wilayah. Dikutip dari laman resmi BMKG, meteo.bmkg.go.id, potensi cuaca ekstrem bisa terjadi hampir merata di wilayah Sumatera, Jawa, serta Kalimantan dan Sulawesi. Sejumlah kabupaten atau kota berpotensi mengalami cuaca ekstrim, yakni hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Berikut daftar peringatan dini cuaca ekstrim BMKG di kabupaten atau kota di Indonesia untuk Rabu 24 November 2021. Dikutip dari bmkg.go.id. Nah, bagaimana anak-anak sudah melihat videonya ya? Jadi setiap hari BMKG itu memberikan informasi keadaan cuaca setiap wilayah kepada masyarakat melalui siaran televisi atau berita di surat kabar. Nah, laporan perakiraan cuaca ini disajikan dalam simbol tertentu. Berikut simbolnya. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Betul sekali. Dengan mengetahui perakiraan cuaca, manusia menjadi mudah untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan. Masya Allah. Tapi anak-anak, kemudahan itu tidak boleh melunturkan keimanan kita kepada Allah ya. Kita tidak boleh mempercayainya begitu saja dan langsung melupakan Allah yang Maha Kuasa mengatur perubahan cuaca ini. Lalu, apakah perubahan cuaca ini berpengaruh terhadap kegiatan manusia? Kira-kira bagaimana ya? Ya, tentu berpengaruh ya anak-anak. Saat cuaca cerah, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan? Ternyata cuaca cerah ini memberikan berkah untuk berbagai profesi. Contohnya, ibu rumah tangga pasti sangat senang dengan cuaca yang cerah
karena pakaian yang dijemur akan segera kering. Yang selanjutnya, ya, pengrajin batu bata juga senang karena batu bata yang dijemur akan mudah kering. Selanjutnya, pilot pesawat pun juga senang karena juga dapat melihat keadaan angkasa secara jelas. Dan juga, ya, pedagang es dan rujak pasti dagangannya cepat habis karena saat cuaca cerah biasanya suhu udara pun akan naik. Jadi orang-orang ingin sekali meminum es dan makan buah untuk menghilangkan rasa haus. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya anak-anak pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Nah, selain cuaca cerah, cuaca hujan pun memiliki pengaruh bagi profesi dan kegiatan manusia. Contohnya, petani padi menanam saat musim hujan karena tanaman padi membutuhkan banyak air. Yang kedua, tanaman dan bunga yang ditanam tukang kebun juga tumbuh subur. Dan yang selanjutnya, pedagang minuman dan makanan hangat seperti bakso, wedang jahe, jeruk anget pasti laris karena semua itu sangat nikmat dikonsumsi saat cuaca hujan. Lalu bagaimana jika cuaca cerah dan cuaca hujan itu terlalu sering terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama? Tentunya hal ini juga akan memberikan pengaruh kepada kegiatan manusia. Kita bahas satu persatu ya. Saat musim hujan yang berkepanjangan, masyarakat akan mudah terjangkit wabah penyakit. Jadi nanti banyak orang yang sakit. Nah, yang selanjutnya, banjir yang menyebabkan rumah warga dan jalanan rusak. Nah, saat musim kemarau yang berkepanjangan, kira-kira pengaruhnya apa ya? Ya, yang pertama, sungai dan sumber air menjadi kering. Selanjutnya, banyak tanaman yang mati sehingga petani mengalami kerugian. Masyarakat juga ikut merasakan dampaknya, yaitu harga sayuran menjadi mahal. Tapi meskipun begitu, kita tidak boleh bersedih anak-anak, karena Allah telah mengatur keseimbangan alam agar musim hujan dan musim kemarau dapat berlangsung secara adil. Nah, keseimbangan ini yang harus kita jaga. Caranya bagaimana? Dengan tidak menebang pohon sembarangan dan melakukan penghijauan kembali bukit yang gundul. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian alam sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana sikap yang harus kita lakukan ketika kita melihat saudara kita di luar sana tertimpa musibah seperti banjir atau terkena wabah akibat perubahan cuaca? Iya, benar sekali. Sebagai orang Islam yang baik, kita harus membantu dan juga menolongnya. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu kita bisa berbagi, memberikan sebagian harta yang kita miliki, seperti memberikan pakaian, memberikan makanan, dan atau yang lainnya untuk saudara kita yang tertimpa musibah. Ingat ya anak-anak, kita tidak boleh milih-milih dalam membantu orang lain, karena semua itu sama. Nah, sikap membantu ini merupakan salah satu sikap bersatu dan juga merupakan salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi, ya, Persatuan Indonesia. Oke anak-anak, demikian tadi adalah materi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Nah, kesimpulannya adalah cuaca dapat berubah pada waktu tertentu karena adanya perbedaan suhu udara dan juga kelembapan udara pada keadaan suatu wilayah yang berbeda-beda dengan wilayah lainnya. Dan yang kedua, perubahan cuaca ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia.
Dan selanjutnya, saat musim hujan yang berkepanjangan, masyarakat akan sangat mudah terjangkit wabah penyakit dan juga bisa terjadi banjir yang menyebabkan rumah warga dan jalanan menjadi rusak. Nah, sikap yang harus kita lakukan sebagai orang Islam yang baik yaitu saling membantu dan menolong saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Saling membantu dan menolong ini merupakan salah satu sikap bersatu. Ya, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita sama-sama mengerjakan soal yang sudah Bunisa sediakan. Nomor 1. Gambar di atas menunjukkan perakiraan cuaca akan titik-titik. A. Hujan. B. Mendung. C. Berangin. D. Petir. Jawabannya adalah A. Hujan. Betul sekali. Nomor 2. Cuaca di muka bumi bersifat A. Tetap. B. Berubah-ubah. C. Tergantung manusia. Dan D. Merusak. Jawabannya yaitu B. Berubah-ubah. Nomor 3. Cuaca di setiap tempat akan A. Sama. B. Selalu mirip. Dan C. Berbeda-beda. D. Cerah. Jawabannya yaitu C. Berbeda-beda. Oke, sekarang nomor 4. Apa yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah banjir karena musim hujan yang berkepanjangan? Jawabannya adalah A. Melihat saja. B. Mendiamkan. C. Pura-pura tidak tahu. Dan D. Menolong. Jawaban yang benar yaitu D. Menolong. Oke. Sekarang nomor 5. Salman dan teman-teman di kelasnya bersama-sama menjenguk Tigor yang sedang sakit. Sikap tersebut merupakan salah satu sikap A. Tidak baik. B. Bersatu. C. Bercerai-berai. Dan D. Tidak adil. Yang benar yaitu B. Bersatu. Benar sekali. Oke, baik anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.